Kalau orang tanya portofolionya sekarang 70% Bitcoin, oke, 70 saham BCA, 10%, oke, 20. oke. Jadi kalau beli barang-barang tertentu, kita jangan lihat nggak salah kalian. Kayak misalnya orang kan 10 miliar gitu. Cuman saya cuma 5 di Indonesia segitu. Kalian yang bersyukur saya nyalain kamera. Saya bukan kebalik ya. Indonesia benci saya tetap kaya gitu. Saya nggak peduli. Saya gitu, saya nggak masalah kok. Saya bisa hidup bunga turun tuh nggak habis gitu duitnya. Jadi mana aja. Dari umur 15-16 tuh saya susah banget gitu. Saya harus balikin duit investor 40 miliar umur 19 tahun. Hidup saya udah jadi invest ke emas 40 M. diinvest, terus habis itu saya mesti balikin. Nah kalau orang yang apa namanya tadi arogan, yang Mas Atta Halilintar ini tahu, yang saya nggak tahu. Daging Talk Stoler. Lu dalam waktu cepat bisa menguasai FYP. Bisa gitu ya bro? Waktu itu kuasain FYP mungkin baru 1-2 tahun kali ya. 1-2 tahun. Iya. Itu waktu itu gue itu sempat Juli, habis itu gue matiin sih. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin Juli itu emang di Google Trend kan bisa lihat nama tuh. Jumlah konten yang keluar gue turunin. Emang lagi mau diturunin. Karena apa tuh? Apa karena masalah-masalah kemarin? Enggak sih, karena gue lihat bahwa konten-kontennya udah jalan baru gue nyalain lagi gitu. I see. Jadi kalau kita lihat bro tim ini kan bergeraknya di bidang itu jual nih. Kalau untuk Mas Atta sendiri ya, menurut saya tuh fokus Mas. Jadi maksudnya apa? Mas Atta yang terbaik jagonya memang konten. Saya akan lebih fokus untuk bikin tim yang lebih bagus lagi, fokus bikin studio mungkin yang lebih bagus lagi. Investasinya pasti di kontennya dulu, baru merambah. Nah merambah ini kan gak cuman kripto, karena kripto kan saham Indonesia gitu. Cuman kayaknya Mas Atta kayaknya dari Portugal lebih. Ini gue dipuji nih akhirnya. Menurut saya emas itu investasi yang bagus, karena kan rupiah kita dicetak terus Mas. Oke. Emas itu jumlahnya fix, ya walaupun tiap tahun ada inflasinya juga, karena kan ditanggung biasanya Antam atau UBS ya disimpan sama dia. Karena dia akan hold doang, sama dia nggak dijual tuh Antam-Antamnya. Karena Tapi sekarang emas nggak ada detailnya aja lakunya doang. laku macam-macam, perhiasan juga sebenarnya laku. Karena gini, apalagi Mas Atta kalau udah media, ini mungkin kalau saya bisa bikinin portfolio ya mungkin untuk Mas Atta nih. Asik. Cash mungkin saya besar, karena butuh kebutuhan konten, butuh ntar suatu saat beli tanah. 30% saya cash pasti. 30% cash, 50% saya mungkin kalau emang udah suka emas, 50%. Ini 6% deal dari mana nih? Boleh nggak? Ada Iya. kontaknya nggak? Harusnya di setiap bank biasanya jual biasanya. Jual 5-6%. Gabriel Ray itu kan dia Bitcoin udah dari lama sekali ya. Betul. Jadi dia nggak masalah harganya kemana-mana. Saya kan masuk besar, dia udah keluarin sebagian asetnya juga kan. Maksudnya 10% cash dia udah beliin aset lain di luar juga. Jadi secara hidup udah nggak ngefek gitu. Yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika saya bilang 70% cash, 70% Bitcoin. Andrew itu dia beli Bitcoin, Ya, untungnya dia ambil. betul. Jadi sisanya untungnya itu Dilihat misalnya oke pegadaian dia ada 1.000 nih. Tapi ke depannya kalau pegadaiannya bisa sampai 6.000, 7.000, dia mendingan buka cabang. lihat dari bro tim ini kan salah satu anak muda yang berhasil bisa membuat duit dari serendah itu titiknya. Kalau rendah mungkin saya orangnya positif ya Mas ya. Jadi kayak saya waktu jualan tuh sedotan pinggir jalan. Sedotan Sedotan stainless dulu pinggir jalan. Sedotan stainless. Stainless umur 15. Wah. Gitu. Jadi Masih untung saya dia 10. lebih berat itu Mas. Ibu terbesar waktu itu di Tangerang. Oh, tapi ini produk bukan. Saya ambil dari luar Oke. gitu. Saya sourcing dari luar, saya impor masukin ke dalam. Kontainer tuh umur 15-16 tuh. Penjualan bagus. 15-16. 15-16 om 100 juta. Oke, nah. Jualan online. Nah, ini Ya mungkin- 10-20% lah. Ya 10-20 juta benar. Oke. Nah tapi sembari jualan, saya kan suka baca buku-buku orang sukses tuh Mas. Nah saya baca satu buku nih, Warren Buffett. Kayaknya Harus menguasai HTML. Iya. Segala macam. saya kayaknya nggak bisa nih bikin dulu. Oke. Jadi saya punya mindset bukan pengusaha, mikir uangnya sini gue keruk semua, terus gue mau beli saham. Jadi dari umur 15 tuh saya udah beli saham BCA, saya udah tabungin tuh. Ah. Jadi saham Dari- BCA beli terus. Jadi jualan uangnya saya keruk semua, saya hemat-hemat hidupnya. Saya tuh punya income 100 juta. Nasi sama kuah. orek tempe ya. Orek tempe. Orek tempe. 50. Betul, jam cuma 50 sedikit gitu kan. Jadi Karena orang beberapa jam juga- kan keluarannya misalnya jam-jam tertentu mungkin Dan jadi kayak dijualnya bukan hanya bisa di Indonesia, ke luar negeri pun lagi butuh duit bisa dijual. keluar negeri butuh duit bisa jual Mas. Iya. Ini let's say keadaan darurat banget deh. Misalnya nggak bisa bawa kripto, nggak bisa bawa apa-apa. Kalau kalian punya jam tangan yang oke, betul. Terus duit bang lagi error. Lagi error, iya. Jam tangan nolong ya. Jam tangan nolong bisa gitu. Iya. Berarti Kalau mungkin saya tinggal di Amerika mungkin saya main properti ya. Tapi kalau di Indonesia itu menurut saya agak sulit. Kenapa? Karena
Nggak banyak yang harganya bisa naik di era saya ya. Kecuali saya lahirnya tahun 2000. Misalnya Pondok Indah ini 30% rumahnya Bisa. market price ya teman-teman. Misalnya lihat 20M ya, tawarnya 13. Listing rumah 100M di Menteng yang tawar paling 65, 60. Diskonnya jauh sekali, Bang. Kan dia punya cuma orang. jual brand ya. Iya. Jadi kayak misalnya saya juga ngomong tuh ke anak-anak di grup ya, di HW juga saya bilang, kita yang udah bendera putih nih, restoran. Nah, itu kita take over aja ambil gitu loh. Oke. Nggak usah. Keren. Tapi dengan Mas segala omongannya tentang investasi, kan orang itu kalau naik dia beriringan, Mas. Ya, Nggak mungkin dia suka semua. ini statement yang bagus banget. Misalnya untuk kayak di kalangan teman-teman saya nih, Oke. yang pengusaha, investor ya, pasti ada yang bisa dipelajari. Misalnya Andrew diajak sini dari Mas Atta pasti. Even saya pun udah siapin pertanyaan nih buat podcast dulu abis ini. Oke. Cuman kalau Mas Atta nanya mungkin Aku lagi kepleset nih. mau saya kayak semuanya saya, tapi itu bedanya dengan orang yang punya duit sama yang enggak. Saya tuh enggak berdasarkan kalian makannya. Saya selalu ngomong, misalnya kan dirayain, saya bilang saya nggak akan pernah rayain. Kenapa? Ada yang kontak kan waktu itu. Kenapa nggak rayain gitu 3 juta saya bilang, kalian yang benci saya tetap kaya gitu. Saya nggak peduli. Makanya saya nggak pernah ngerasa kepleset atau apa, karena selama itu opini yang saya memang sama satu orang. Karena kenapa mereka pikirnya kita nggak tahu. Kita nggak bisa kontrol mulut semua karena dengerin kontenmu. Itu menurut saya udah lebih dari cukup. Misalnya Mas Atta bikin kayak gini, ada yang bilang, Mental yang dibutuhkan tuh. tanggapin lagi. Saya di sini berbeda. Saya bilang saya bukan orang entertain. Saya nggak datang dari dunia entertainment. Saya nggak perlu. Mereka punya usaha di belakangnya. Jadi jangan cuma reliant on brand doang. Cuma mereka punya siapapun. Saya nggak masalah kok gitu. Saya bisa hidup seumur hidup saya sampai mungkin 5 turun tuh nggak habis gitu duitnya. Intinya kemarin tuh bercanda tongkrongan lah ya. Banyak kan bercanda tongkrongan yang emang orang luar Iya, juga iya. potong-potong itu kan banyak gitu. Karena aku juga pernah denger tuh waktu itu kan aku sebagai pecinta bola nih. Katanya nih ada salah satu klipnya masuk ke aku nih. Bang nih kata Mas Timothy, abang jangan agak pusing dikit ngomongin bola. Betul. Atau enggak main bola. Ya. Atau enggak bikin turnamen bola. Atau enggak sampai Adalah apa ketika saya ngomong seperti itu? Ketika teman-teman ini masih nggak punya kerjaan, tapi cuma sibuk nonton bola, yang nggak jadi aktivitasnya, maka rakyatnya mulai berontak. Jadi kalau rakyatnya mulai berontak, kan waktu itu Romat sempat inflasi tuh. Mereka ada solusi gampang. Terus happy semua, terus mereka keluar. Itu kan sebenarnya cara yang dilakukan di dunia modern sebenarnya. Nah, jangan masuk ke perangkap itu menurut saya. bersosialisasi. Ya. Tapi fisik sehat, omongan juga jadi positif Betul. dan mengurangi mabok juga. Menurut saya bebas aja. Orang mau ngomong apa, Mas Atta misalnya suatu saat nanti misalnya nggak suka sama saya ngomongin saya, itu saya misalnya saya nggak akan pernah kenapa-napa. Mau gua suka apa enggak suka sama orang kayak ya gua usahain, gua enggak usah. Dan masalah kan relatif. Jadi mungkin untuk artis yang berada di dunia itu, ketika netizen tuh marah sama mereka ngerasa wah hidupnya susah. Kalau saya mungkin 10 miliar, umur 19 tahun. Hidup saya 19 tahun udah susah gitu. harus Balikin gitu. Jadi jawabannya adalah saya itu udah banyak ngelewatin. is about mentality ya. Ya. Oke. Nah, berarti kan ini kan nggak semuanya bakal berhasil. Pasti. Apalagi Mas kan ada akademi kripto. Ya. Pelanggannya banyak, segala macam banyak. Kemungkinan berhasilnya kan mungkin nggak lebih besar daripada yang Ini jumlah membernya berapa dikali, itu ngawur. Karena dulu saya bikin itu cuma 700.000 per tahun. per tahun 700. Jadi dari situ pun saya pikir oke, biar tadi avoid yang kalau mau serius belajar, at least orang yang punya duit segini itu kalau belajar tuh udah ada logikanya gitu. Jadi mindsetnya beda tuh. Iya, Orang yang bayar mindsetnya 700.000 sama pasti bayar beda. jutaan beda tuh. Kayak Mas Atta bikin restaurant tuh Mas. Sama mau jual baju juga sama. Yang jualan baju seperti LV, yang di atas Dio, nalurinya manusia. Jadi mindset apa sebenarnya Mas yang harus diubah sama apa yang harus bisa diubah? Mereka itu punya pola pikir selalu suka nyalain orang lain biasanya. Makanya nggak punya uang, suka nunjuk. Nah itu harus diubah Mas. Saya itu ketika saya berinvestasi, kalau saya melakukan kesalahan itu salah saya sendiri. Kan? Kalau mau miskin. Satu harus males. Karena ada prinsip kalau di matematika namanya inversion. Jadi kita balik nih, biar untuk nggak kesana, biar nggak masuk jurang kita balik, kita lakukan. Oh malah pikir sebaliknya. Iya, biar pikir sebaliknya. Nah, gimana caranya kalian untuk jadi miskin? Pertama malas dulu, Satu males. baru bodoh. Jadi malas dulu 5%, 5%. arogan tuh di atas rata-rata biasanya. Tapi arogannya setengah mati. Saya ingat soalnya di zaman 2000, menurut saya dan data yang saya cari waktu itu at that time, karena saya kan suka digital marketing juga ya. Mas Atta tuh tadi arogan, mereka kan lihat fenomena itu dan bilang ini orang-orang kok ngapain begini, bego dan lain-lain, alay lah begini. Saya nggak pernah ngeliat seperti itu. Saya selalu pikir apa yang Mas Atta Halilintar ini, saya nggak pernah ngerasa oh saya lebih ngerti.
Nah, orang Indonesia itu kebanyakan arogan. Kita yang diisi. Kalau ngerasa gelasnya penuh terus pas diisi ya tumpah. Betul. Betul. Jadi waktu itu Zaman itu nggak ada yang pernah hujan. alhamdulillah. Iya, Karena- tapi bener-bener aku juga atas. Makanya waktu Iya. itu aku punya quote kayak haters never win, winners never hate. Karena kalau mereka head kan berarti mereka selalu di belakang kan Oke. gitu. Mau riding keretanya juga boleh gitu kan. Jadi kita harus punya mindset gelasnya kosong. Ketika ketemu orang, ini gelasnya Diisi. kosong dulu ya. Wah. Ketiga pertanyaan terakhir ya. Kalau buat anak-anak muda sekarang Mas, dia nggak tahu nih mulai dari Kalau mereka nggak tahu ngapain, misalnya ini dalam pekerjaan yang nyari duit Iya. ya, mereka harus pertama cari skill dulu, ya kan. Ketika mereka punya skill, berpisah tuh skillnya. Bisa cari orang lain nih untuk editing untuk dia. Jadi awal dia dari videographer, cari editor, ada 2 skill kan, tambah 1 skill lagi, bisa jualan, bisa sales. itu paling Jadi penting agency, tuh. iya, jadi agency tuh. Iya. Nextnya bahkan ketika dia udah, nah jadi skill manajemen manusia seperti apa? Itu udah 4 tuh skill. Jadi skillnya ditumpuk terus. Nah, tumpuk tuh kan. Iya. Karena kalau ditanya aku pernah ngomong gini sama karyawanku. Kamu coba dong, kan udah biasa ya, kameramen nih. Coba kamu ngedit. Iya. Itu bukan bidang saya. Nah, ini nih yang saya bilang. Iya. Awal mula bukan Udah selesai harusnya. Oke. Si- Sama timnya edit-editnya. Semuanya, gradingnya semua itu 1-2 jam. Karena saya bilang kalau lu nggak selesai gue bisa bikin sendiri. Yang beda. Jadi kalau karyawan saya tuh beda banget. Ayah untuk tim saya kalau yang Karena menurut saya ngedit cuman podcast kalau sampai 2 hari tuh begonya kebangetan. wow. Grading, switching kamera itu terlalu gampang. Anak kecil, anak SD juga bisa gitu. Menurut saya. Dalam. Ini kayak Analis saya juga sama gitu. Jadi mereka nggak ada Oke. yang bisa bilang mereka analisa udah banyak, enggak. Ulang lagi jurnalis. ada buka lamaran kalau bisa saya pindah-pindahin. Biar saya pindah-pindahin dulu suruh belajar. Misalnya ada teman-teman di luar sana punya duitnya, misalnya anggaplah dia gajinya tuh 2 juta sampai 5 juta. Spesifik ya 2,5 juta itu fokus untuk tingkatin skill, Mas. Invest di kelas-kelas atau apa, buku, kelas, nonton YouTube tiap hari. Jadiin ini kata-kata dari dunia ini tuh jadi perpustakaan saya. Mas Tata tanya semua perusahaan yang ada di Indonesia, TBK saya bisa jawab. Bahkan di Amerika S&P 500 ticker apapun tanya saya bisa jawab semua. Kripto top 100 tanya saya bisa jawab semua. Misal dia mau jadi videographer, semua tontonan dari pagi sampai malam tuh harusnya itu. Keras Mas, persaingan apalagi entertain ya. Entertain itu Benar, keras benar, sekali. benar. Jadi banyak orang-orang baru yang hebat, banyak Betul. yang anak-anak muda punya inovasi. Kita lihat juga banyak orang mau jadi sesuatu tapi dia nggak usahain hal itu dan belajar kan Mas. Ya, Jadi dia betul. cuma lihat orang itu kok bisa gitu. Main bola misalnya namanya Ricardinho. Itu semua match dia dalam satu musim itu, misalnya dia ada 50 match atau 100 match. Yang ada misalnya video cuma 50-50-50-nya aku download ketika dari belakang. Ketika dari depan dia akan injek bolanya di roll ke depan. Tuh aku catat satu Mas. Jadi pada saat itu aku main tarkam, Mas, aku latihan fisik dan lain-lain, itu kepake Mas. Makanya aku waktu sekarang Saya main di SMA, ketika Kobe Bryant gerak sama, saya catat gitu kan. Benar. Oh, dari triple threat nih. Ini udah jadi rumus ya. Ini bukan saya sendiri yang ngomong ya. Ini kemarin saya ngomong, orang selalu ngapain Bang dicatat-catatin. Menurutku setiap Ketika di dunia investasi, Warren Buffett tulis apa saya dengerin. lakuin. Ketika dia bikin video, Larry Ellison yang bikin Oracle. Oke. Tapi ketika Mas punya anak, ada nggak kepikiran akan slow down? Karena aku ngerasa waktu punya anak, aku nggak Mau lebih efisien. Dan itu butuh generasi yang turunnya bagus. Maksudnya apa? Jangan habis di generasi 2, jangan habis di generasi 3. Jadi pasti saya didik dengan cara-cara jaga kekayaannya. Jadi saya mau set up sebuah family office yang sekarang udah ada di Singapura, itu saya mau jadiin lintas gen pas saya mati. Mungkin bisa ratusan, sampai kalau dikasih Tuhan ya ribuan gitu. Saya pengen turunin tuh nanti. Jadi ketika saya udah mati pun sekolahnya masih bisa dibangun terus, Mas. Mas ini harus bisa melanjutkan lah. Iya, jadi Cita-citanya. dididik secara finansial. Kalau tadi pikir jajan yang lebih banyak dibanding seharusnya. Oke. Cuman uang jajan itu harus dipakai untuk berinvestasi untuk dia kuliah. Jadi kalau dia dia Oh, jadi bro kasih duit jajan ya yang lebih dari seharusnya, yang lebih dari mungkin dari umur 10 saya udah ajarin nanti. 10 tahun. Tapi kalau di bawah 10 kan belum ngerti kan? Di bawah 11. Udah harus bisa. Udah harus bisa. Jadi mereka dia harus kasih terus setiap minggu dia review mungkin duitnya. Gak usah capek-capek lagi. Tinggal turunin. Oke. Dan saya akan tekanin bahwa uang ini bukan uang kamu. Ini uang untuk bantu masyarakat. Oh, Kamu betul harus bisa manage itu. dan harus pinter juga. Harus Lebih penting pinter apa cantik? kalau Tapi kalau disuruh pilih. disuruh pilih pinter. All the best Mas buat Ya. semua usahanya dan buat hubungannya. Semoga jadi hubungan